Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'd. Alhamdulillah, para bapak sekalian dan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini yang telah mengumpulkan kita dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kita mengawali hari kita, dengan kita warnai ketaatan kita kepada Allah, Allah memberikan barakah dalam seluruh umur kehidupan kita. Waktu-waktu yang kita miliki benar-benar selalu berpindah dari taat ke taat hingga kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita sampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada para bapak takmir dan kepada para ikhwah yang telah memberikan kesempatan khususnya kepada saya untuk bisa silaturahim kepada para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang berfaedah dalam rangka kita untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi hari ini kita mengambil faedah dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, yang diantaranya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti dia akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan berbagai macam keburukan maupun kebaikan, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang beberapa poin. Yang pertama, maklumat dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita bahwa benar-benar kita pasti akan mengalami kematian. Suka atau rela, tidak suka atau tidak suka atau dia benci, dia suka atau tidak suka, semuanya pasti akan mengalami kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan pula maklumat tentang kehidupan kita, bahwa semua yang kita alami di dunia sekarang ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan yang tiga, kita semuanya orang-orang yang pasti akan dihimpun dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang rahmati Allah,
Ayat yang Allah awali dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti akan mengalami kematian. Penegasan ini tentunya dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita sekalian apa yang telah kita persiapkan dalam rangka kita untuk menghadapi kematian tersebut. Yang kehidupan kita tidak hanya sebatas pada kehidupan kita di dunia sekarang ini, akan tapi kita akan berlanjut kehidupan kita dengan kehidupan ba'dal mamat, sehingga sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sedang menjalani perjalanan yang cukup panjang. Oleh karena itulah kata Ali bin Abi Thalib, beliau diantaranya mengatakan ketika menyebutkan di antara ciri orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wal istidadu li yaumir rahil. Dia selalu bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan yang cukup panjang. Ini perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Telah menjadi sebuah kepastian dari Allah. Siapapun yang bernyawa, baik dia itu orang saleh atau dia orang taleh, baik dia itu raja maupun rakyat sekedar rakyat biasa, dia itu orang kaya atau dia orang miskin, maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kepastian yang tidak bisa ditolak. Walaupun dia seorang yang kaya raya, yang bisa membayar setiap orang dengan hartanya, akan tapi malaikatul maut, dia tidak akan bisa dibayar untuk mengundurkan kematian seseorang. Sekalipun dia seorang panglima besar, yang dia bisa memukul mundur setiap musuh yang datang, akan tapi dia tidak akan bisa yaitu memundurkan malakal maut ketika telah sampai pada ketetapan ajal bagi dia. Dan siapapun pasti mereka akan mengalami kematian. Telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dalam ayat yang lain Allah katakan sesungguhnya setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya sempurnanya pahala kalian hanya akan Allah berikan di hari kiamat kelak. Kemudian faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dengan proses kehidupannya, dengan perjalanan hidup yang dia alami, kemudian menyelamatkan dia di neraka dan masukkan ke surga, maka sungguh inilah hakikat keberuntungan. Itulah orang yang betul-betul dia telah menggapai kesuksesan dalam kehidupannya. Lalu Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Barang siapa yang tidak waspada dengan tipuan dunia, maka dia akan menjadi korban yang kesekian kali dari yaitu keganasan dunia yang selalu dia mencari mangsanya untuk betul-betul mereka dibuat tertipu dengan kehidupan dunianya. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah ungkapkan di dalam banyak ayat yang mengingatkan tentang kematian kita semuanya, sesuatu yang pasti dan tidak mungkin kita tolak perkaranya. Walaupun bagaimanapun kita lari dari kematian tersebut, maka sungguh semua ikhtiar kita untuk menolak kematian tidak akan berguna apabila telah ditetapkan atau apabila telah sampai ajal kematian kepada kita sekalian. Setiap kita insyaallah
telah banyak mendengar ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, seperti di antaranya waja'at kullu nafsin waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sungguh sakaratul maut adalah perkara yang benar-benar pasti akan terjadi. Dan itulah perkara yang selalu kalian lari darinya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Katakanlah kematian yang kalian selalu lari darinya, pasti kalian akan bertemu. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menjumpai kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan apabila kematian telah datang, tidak seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Dan bukankah kita selalu mendengar ayat yang juga dibacakan para ustadz kita, yang Allah Subhanahu wa taala di antara juga berfirman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa lataffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla kalla idza balagatit taraqi. Ingatlah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Waqila man raq, dan dikatakan siapa yang bisa meruqyah, siapakah yang bisa menyembuhkan akan kematiannya sehingga dia bisa menunda dan tidak terjadi kematian menimpa dirinya. Dan ketika dia telah yakin dia betul-betul akan berpisah dari dunia yang diawali dengan bertautnya betis dengan betis, dan pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kata Allah, bagaimana kita semuanya kembali kepada Allah. Apakah kita akan termasuk di antara yang Allah katakan fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla? Apakah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai orang-orang yang tidak memiliki akidah yang membenarkan agama ini? Ataukah kita akan kembali pula tidak memiliki amal apapun sekalipun salat? Ataukah yang kita bawa adalah pendustaan agama dan berpalingnya kita dari agama Allah Subhanahu wa taala? Para jamaah yang rahmati Allah, demikian pula bagaimana Allah menegaskan falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghairum awira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kenapa ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, falaula idza balagatil hulqum, yang pada saat itu Anda benar-benar menyaksikan orang yang akan meninggal, dan sungguh para malaikat yang akan mencabut nyawa orang tersebut lebih dekat kepada orang itu dibandingkan kalian yang ada di sampingnya. Kenapa apabila Anda tidak merasa dikuasai Allah, mengapa tidak mampu mengembalikan kematian Anda untuk mencegah datangnya kematian? Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini semuanya dalam rangka betul-betul mengingatkan kepada kita, setiap kita pasti akan mengalami kematian.
Akan tapi tentu yang penting adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengajarkan kepada kita agar betul-betul menjadikan kematian itu selalu di depan mata kita. Akhfiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kenapa demikian? Karena di balik mengingat kematian sungguh akan sangat banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Adapun Rasulullah katakan, wa ma dzakarahu ahadun fi dhaiqin minal ais illa wasa'ahu. Tidaklah seorang dia mengingat kematian ketika dia mengalami kesempitan hidup, pasti dengan mengingat kematian itu akan membuat dia luas. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian fi sa'atin, ketika dia dalam keadaan luas, dalam keadaan lapang, illa dhayyaqahu, kecuali akan membuat dia sempit. Artinya apabila seorang dia dalam mengingat kematian ketika dia merasakan kehidupan yang sempit, kehidupan yang dia serba miskin, dia sakit-sakitan, dia banyak ujian, banyak yang membuat dada dia sesek dan sempit merasakan keadaan. Barang siapa dia mengingat kematian itu akan bisa meluaskan dadanya, karena semuanya akan berakhir. Betapapun semuanya akan berakhir, kemudian dia tinggal memetik buah-buah dari apa yang dia rasakan selama menjalani kehidupan. Demikian juga, tidaklah orang melihat kematian ketika dia dalam keadaan kaya, dalam keadaan sehat, dilapangkan segala kehidupan dia, pasti akan membuat sesek kehidupan dia. Karena dia akan dibayang-bayangi dengan kematian. Betapapun kayanya, betapapun tingginya jabatan, betapapun hebatnya yang dia rasakan dirinya, pasti kematian akan menjumpai dan akan memisahkan dengan itu semuanya. Maka pernah Jibril datang kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, silahkan Anda hidup semau Anda. Tapi ingat, Anda pasti akan mengalami kematian. Dan bukan hanya mengalami kematian, akan tapi di balik kematian akan mempertanggungjawabkan dengan semua yang telah dia alami sepanjang kehidupannya. Wa ahbib man syi'ta. Dan silahkan Anda cintai siapapun yang Anda mau. Harta, jabatan, manusia, atau siapa saja yang bisa Anda cintai dengan kesenangan Anda, pasti Anda akan berpisah dengan itu semuanya. Dan Nabi dan Jibril katakan, wa'mal masyi'ta, dan silahkan Anda berbuat semau Anda. Mau jadi penjahat, mau jadi orang baik, mau jadi orang saleh, mau jadi orang pendurhaka, mau jadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mujrim, mau menjadi muslim atau kafir atau musyrik atau menjadi munafik, silahkan. Wa'mal masyi'ta. Akan tapi Anda akan dibalas, kata Jibril. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Daqqa, beliau pernah mengatakan, man aktsara dzikra al-maut, barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, ukrima bi thalath, dia akan dimuliakan Allah dengan 3 perkara. Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara. Yang pertama, nasyatul ibadah, gesitnya dia beribadah. Yang kedua, suratut taubah, segeranya dia bertaubat. Yang ketiga, qanaatul qalbi, hati yang qanaah.
Kira-kira apa kaitan antara nasyatul ibadah, antara kegesitan semangatnya seorang beribadah dengan mengingat kematian? Apa kira-kira? Ikhwah, apa hubungan antara banyak mengingat kematian dengan semangatnya orang beribadah? Apa? Apa Pak? Menjadi bekal. Iya. Ikhwati billah, yang pertama harus kita fahami bahwa kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Ada yang tahu? Gak ada kabar-kabar kapan kematian kita. Dan kematian itu tidak mesti urut kacang. Tahu urut kacang gak? Gak mesti urut tua. Yang tua dulu, kemudian baru yang muda-muda. Berapa banyak orang yang mereka masih muda, atau bahkan masih anak-anak, atau bahkan masih remaja juga, yang Allah ambil duluan ketimbang yang tua. Dan tidak mesti harus yang sakit-sakit dulu, kemudian yang sehat ditunda-tunda. Dan tidak mesti kematian itu harus diawali dengan sakit. Berapa banyak orang sakit di tempat tidur sudah bertahun-tahun sampai bosen, sampai jeleh, sampai dia pun kok aku mati-mati gini. Karena sudah bosan dia berobat kemana-mana, sudah banyak duitnya, sudah banyak keluar, sudah kesel, sudah bosan merasakan sakitnya, tapi nggak mati-mati. Berapa banyak orang masih semangat hidupnya, merasakan dunia dengan segala semangatnya, tapi tahu-tahu Allah matikan dia dengan segala cara yang Allah kehendaki. Dan berapa banyak kematian mendadak kita jumpai. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang al-mautul faji'ah, kematian yang datang dengan cara mendadak. Padahal kematian itu akan memutus segala kesempatan orang untuk beramal. Oleh karena itulah kehidupan itu sebuah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itulah para jamaah yang rahmati Allah, di antara doa yang dituntunkan Nabi kita SAW setelah kita tidur apa Pak? Doa kita bagaimana setelah tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematiannya, dan hanya kepada Allah kami nanti akan dihimpun semuanya. Di antara pertanyaannya, kenapa kok kita mengucapkan alhamdulillah setelah kita ini bangun tidur? Apa kita masih bisa menikmati berbagai macam lezatnya makanan, hidangan, kuliner, wisata, atau yang mana kira-kira? Ketika kita masih memiliki kesempatan hidup, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah modal yang sangat berharga. Itu modal untuk kita masih bisa punya kesempatan beramal. Baik itu amal yang berkaitan dengan amal saleh untuk meninggikan derajat kita, atau berkaitan dengan amal-amal istighfar dan taubat untuk menggugurkan segala macam dosa yang kita miliki. Ini kesempatan emas, satu-satunya di antara yang diminta oleh orang yang telah kehabisan umur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut fayaqul qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Apabila kematian telah mendatangi salah seorang di antara mereka, maka yang dia ucapkan adalah Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, kembalikan kehidupanku.
Apa tujuan dia meminta kepada Allah agar kehidupannya dikembalikan? Satu-satunya yang dia inginkan, agar aku bisa beramal, agar aku bisa beramal apa yang dulu telah aku tinggalkan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ini satu-satunya yang mereka minta. Atau sebagian mereka yang kedatangan al-maut, maka di antara permintaan mereka pula juga kurang lebih sama. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Rabb, undurkan barang sebentar waktu agar aku memiliki waktu, agar aku bisa bersedekah dan aku bisa beramal saleh. Semua angan-angannya adalah berkaitan dengan kesempatan dia beramal saleh. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita masih diberikan kesempatan hidup seperti ini, maka sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga jangan sampai kita sia-siakan waktu yang kita miliki ini. Karena sungguh orang-orang yang mereka menyanyiakan waktu, kematian lebih baik bagi dia. Betapa menyesalnya para pendahulu kita dengan waktu yang lewat, akan tapi tidak ada amal yang berarti bagi dia. Di antara ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau di antara mengatakan, "Manadimtu ala syai' kanadami ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali." Di antara ungkapan Ibnu Mas'ud, tidak ada penyesalan yang aku rasakan lebih mendalam dibandingkan ketika telah lewat hari dengan tenggelamnya matahari, yang saat itu berarti ajalku berkurang sehari, sedang aku tidak menambah amal apapun di hari itu. Ini penyesalan yang paling dirasakan oleh orang seperti Ibnu Mas'ud, karena dia tahu persis bahwa betul-betul orang yang mereka harinya lewat dan amalnya tidak bertambah, ini sebuah kerugian yang sangat besar. Karena waktu-waktu itu sangat berharga. Coba bayangkan ikhwati fillah, Rasul kita mengatakan satu di antaranya umpamanya, man qala subhanallahi wa bihamdi, barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, Allah akan tanamkan buat dia satu pohon korma di surga. Kalau kira-kira 1 menit kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, dapat berapa? Kira-kira ikhwati billah, subhanallah wa bihamdi berapa detik? Kalimat kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi berapa detik? Coba kalau 1 menit berarti berapa kita dapat kalimat itu? Berarti kalau umpamanya 10 menit kita menyanyiakan waktu, maka berapa puluh pohon korma yang kita sia-siakan? Nabi kita mengatakan pula di antaranya, man qala qul huwallahu ahad, sampai akhirnya, sampai selesai, bunyalahu baitun fil jannah, Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Coba baca qul huwallahu ahad 10 kali, berapa membutuhkan waktu? Maka apabila kita sia-siakan, berapa rumah yang telah kita sia-siakan yang Allah sediakan untuk kita di jannah. Maka sungguh waktu ini adalah waktu merupakan nikmat yang sangat besar. Seorang ulama, setiap mereka keluar melihat ada pemuda yang tongkrongan, kalau kita sekarang ini di warung he. Tahu warung he enggak? Angkringan. Tahu angkringan?
Orang di situ ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, sehingga apabila ditanya jika dia jawabannya kurang lebih untuk menghabiskan waktu. Waktunya turah-turah. Apa kata ulama ini? Seandainya aku bisa membeli waktu dia, akan aku beli. Karena para ulama kita Masya Allah, waktu mereka sangat barokah. Waktu mereka hampir-hampir ini tidak ada yang sia-sia. Di antara mereka, apabila dikabarkan kepada saya bahwasanya besok hari kiamat, sungguh aku tidak bisa menambah amalku. Apa artinya kira-kira ikhwan? Seandainya dikabarkan kepadaku besok itu kiamat, sungguh aku tidak bisa menambah amalku. Kalau dikabarkan kepada Anda besok kiamat, apa yang akan antum lakukan ikhwan? Apa kira-kira? Apa yang akan antum lakukan ketika dikabarkan kepada Anda besok kiamat? Ya tentu bagaimana kemudian hari itu memaksimalkan amal sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan dia punya amal-amal yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih. Orang ini seandainya dikabarkan kepadaku besok kiamat, sungguh aku tidak bisa menambah amalku. Artinya dia sudah ibaratnya sudah padat. Nggak ada lagi selo-selonya untuk nyeselkan amal itu sudah nggak ada lagi. Saking sudah padatnya waktu dia untuk beramal. Itu menunjukkan betapa Masya Allahnya para pendahulu kita dalam memanfaatkan waktu yang ada. Dengan variasi amal yang mereka lakukan tentunya. Bapak sekalian, Allah katakan bahwa semua yang akan kita alami di akhirat kelak, jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan bagi orang-orang yang telah beramal. Itulah balasan terhadap amal-amal yang telah mereka lakukan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan dan minum dengan segala kelezatan yang Anda rasakan. Itu semuanya akibat amal-amal yang telah Anda lakukan. Adkhalahul jannata ala makana minal amali. Allah akan masukkan seorang ke surga dengan sebab amal-amal yang telah dia lakukan. Apabila amal itu satu-satunya, setelah rahmat Allah tentunya, yang akan menentukan nasib kita, kehidupan setelah kematian kita. Dan kematian itu berarti memutus segala kesempatan kita beramal. Maka sungguh orang yang banyak mengingat kematian, dia akan memiliki semangat hidup yang tinggi untuk mempersiapkan amal. Dia akan memiliki semangat ibadah. Karena dia tahu dengan amal inilah dia nanti akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan sia-siakan amal. Kenapa kita ini malas, aras-arasan untuk melakukan yang baik? Kemudian kalau kita melakukan sholat, ya seadanya, kita taklim, ya disambil-sambil ngantuk atau tidur. Kemudian kita pelit untuk infak, kita tunda-tunda. Kemudian kita tidak semangat untuk melakukan amal-amal yang harusnya kita persiapkan dengan baik-baik. Kenapa? Karena seakan-akan kita ini tidak akan mati kecuali telah tua umur 105 tahun. Kalau saya masih muda, Pak Farid berapa? 50, baru 50. Masih muda Pak Farid. Baru 50. Masih 53, masih 55. Masih lama. Sehingga masih santai-santai, masih nggak perlu semangat-semangat, nggak perlu ngoyo-ngoyo, cik suwe. Tahu-tahu besoknya sudah makangkeng. Terlambat, dia nggak nyangka. Ikhwati billah,
Maka apabila orang betul-betul dia mengingat kematian, dia akan betul-betul akan memiliki semangat ibadah. Karena dia yakin amal ini yang akan betul-betul mengangkat derajat dia ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah At-Taubah. Dia akan cepat-cepat bertaubat. Karena dia tahu bahwa kematian akan datang mendadak, tidak permisi, tidak mengenal orang ini sehat atau sakit, kaya atau miskin, di mana dia berada. Maka begitu dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, dia pun segera ingin bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kedahuluan malakal maut dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kematian apabila datang tidak memberikan tangguh lagi. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. Maka seorang mukmin apabila dia tergelincir dari perbuatan maksiat, dan bukan berarti orang yang bertakwa itu ikhwati fillah, berarti orang yang tidak pernah tergelincir dalam perbuatan maksiat, telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, bukan hanya pernah, akan tapi khata', sering dan banyak melakukan kesalahan. Akan tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang mereka bersalah yang bertaubat. Dan sungguh Allah sangat cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Semua para hamba Allah seru untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang musyrik, tidak yang kafir, tidak yang mukmin, tidak yang maksiat, semuanya Allah perintahkan, Allah harapkan mereka banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Ashabul Uhdud, orang yang mereka membantai kaum muslimin dengan membakar hidup-hidup. Kata Allah, seandainya mereka kemudian bertaubat, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia membantai wali-wali Allah, setelah mereka membantai orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani yang dia mengatakan, yang Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam wa qalatin nasara Isa ibnullah. Akidah yang membuat mereka kafir dan membuat Allah murka. Takadu samawatu yatafattarna. Hampir-hampir langit itu akan pecah. Dibuat karena ucapan yang mereka ucapkan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Akan tapi di akhir pembicaraan Allah, apa yang Allah katakan? Afala yatubuna ilallahi wa astaghfiruna. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan tidakkah mereka meminta ampun kepada Allah? Seandainya setelah mereka membuat Allah murka, ucapan yang hampir membuat langit runtuh, kemudian bumi terbelah dan gunung hampir-hampir akan hancur berantakan, kemudian mereka itu bertaubat kepada Allah, pasti akan Allah SWT terima taubatnya. Orang yang mereka tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan jenis apapun, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang tenggelam dalam perbuatan maksiat, wahai hamba-hambaku yang mereka hari-harinya mereka mendurhakai Rabbnya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah Anda putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan terima taubatnya seorang hamba malam yugharghir, selama nyawa itu belum sampai nyundul ke tenggorokan sini, maka sungguh Allah akan terima semua taubatnya para hamba tanpa kecuali.
dari yang dia musyrik, kemudian membunuh, kemudian berzina, kemudian dia bertaubat, seluruh taubat ini akan menghapuskan semua yang telah dia lakukan. Apa kata Allah tentang ibadur rahman? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, orang-orang yang mereka tidak membunuh dan tidak berzina, orang-orang yang mereka melakukan perbuatan itu semuanya akan Allah ini lipat gandakan azab dan akan Allah hinakan kelak di yaumul qiyamah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang yang bertaubat, yang beriman lalu beramal saleh. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amal perbuatan buruk yang dia lakukan, bahkan Allah akan menggantikan setiap keburukan yang dia taubati dengan kebaikan. Ini adalah min fadlillah. Ini adalah di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, maka sungguh seorang mukmin, dia setiap tergelincir dari perbuatan dosanya, imannya akan total menggugat, akan betul-betul membuat dia gelisah, dan kemudian dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muttaqin, seorang yang bertakwa bukan orang yang maksum. Seorang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Walladzina idza fa'alu fakhsyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha, dia segera kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun beristighfar kepada Allah tentang dosa-dosa yang telah dia lakukan. Orang yang bertakwa kata Allah bukan orang yang mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Bahkan kata Allah, laula lam yutnibu, seandainya mereka tidak melakukan perbuatan dosa, la dahaballahu, Allah akan memusnahkan mereka. Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka yutnibun thumma yastaghfirun, mereka berbuat dosa lalu mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa bukan orang mereka tidak pernah berbuat dosa, akan tapi mereka orang apabila melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka iman mereka kepada Allah yang Maha Agung, iman mereka kepada hari kiamat yang sangat dahsyat, maka akan membuat dada mereka kemudian sesak dan bergolak. Kemudian mereka bersimpuh di hadapan Allah, lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, maka seorang yang mereka banyak kematian, betul-betul mereka akan segera bertaubat kepada Allah, jangan sampai terlambat. Dan Allah akan menerima taubat mereka, dengan taubat mereka justru akan mengangkat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang masuk surga gara-gara maksiat, ada orang mereka masuk neraka gara-gara taat. Bagaimana gara-gara ikhwah? Ada orang masuk surga gara-gara maksiat, ada orang masuk neraka gara-gara taat. Ada yang tahu? Kalimat ini diungkap oleh seorang salaf. Kenapa mereka bermaksiat dan kemudian mereka masuk jannah? Ketika dia habis maksiat, betul-betul maksiat itu ada di depan kelopak mata dia, sehingga dia merasa hina, dia merasa tidak ada apa-apanya, dia bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya betul-betul dia hancur-hancuran di hadapan Allah, sehingga betul-betul dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat Allah memiliki keridhaan kepada orang tersebut. Adapun orang yang mereka taat,
mereka dibuat ujub, mereka dibuat bangga, mereka dibuat kemudian sombong dengan amalnya, dan dengan itu Allah masukkan dia ke neraka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan dia betul-betul orang yang banyak kematian, Allah akan berikan qanaatul qalbi, hati yang qanaah. Rakusnya kita ikhwati fillah kepada perkara dunia itu karena kita seakan seperti orang Yahudi yang membayangkan akan hidup 100.000 tahun lagi, sehingga ingin semua dunia kita rengkuh, kita miliki, sehingga muncul akhlak yang zalim, akhlak yang bakhil, kemudian merusak. Tidak ada qanaah tentang kehidupan yang ada. Bahkan dia walaupun umurnya sudah umur bau tanah, masya Allah keinginan dia tentang dunia masih melambung tinggi. Maka sungguh seorang mukmin akan betul-betul dengan banyak melihat kematian dia akan qanaah. Karena betapapun banyaknya dunia yang dia kumpulkan, maka sungguh kematian akan merenggut dia. Dan tidak ada gunanya dunia dia kumpulkan seandainya tidak dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ikhwati fillah, Anda menjadi raja yang terkenal, menjadi orang kaya yang paling kaya, tapi tanyakan untuk apa semuanya Anda miliki. Seandainya Anda pakai membeli surga, maka silahkan. Tapi apabila hanya Anda untuk berfoya-foya, membangun memuaskan syahwat Anda, maka ini hanya akan menjadi kendaraan yang mempercepat ke jahanam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh qanaatul qalbi adalah jannatul dunia. Qanaatul qalbi adalah surganya dunia. Orang apabila tidak qanaah, dunia betul-betul sempit bagi dia. Dia dibuat selalu sesak dengan kehidupan yang ada. Dibuat dia hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada yang lainnya. Sehingga hasadnya membuat dia tidak bahagia, dia sesak, dia betul-betul merasakan hidup yang jadi rakus. Tidak ada kebahagiaan bagi dia. Dengan beda dengan orang qanaah. Betul-betul akan membuat hati dia lapang, dia jauh dari sifat hasad, dia cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia merasakan enaknya apa yang di tangan dia, karena sifat qanaah yang ada di hati dia. Maka dikatakan para ulama, al-qanaatu kangsun la yafna. Al-qanaatu kangsun la tafna. Qanaah itu adalah gudang yang tidak pernah habis. Karena dia qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian, dan semua yang di depan mata kita dari perkara dunia ikhwati billah adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan semua yang di depan mata kita yang kita rasakan, baik itu yang kita sangka baik bagi kita atau buruk bagi kita, yang menyenangkan atau yang menyedihkan, sesungguhnya semuanya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak ikhwati fillah wali-wali Allah yang Allah buat kaya raya bahkan mereka raja? Ada enggak? Ada enggak wali-wali Allah yang Allah buat mereka itu kaya dan bahkan mereka raja? Ada enggak? Banyak. Satu di antara contohnya yang paling jelas adalah Nabiullah Sulaiman. Ada enggak wali-wali Allah yang Allah mencintai dia dan hamba ini dekat dengan Allah, dan Allah buat dia itu dalam keadaan miskin, fakir, kemudian Allah hilangkan banyak kenikmatan dari dia? Ada enggak ikhwah? Ada. Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam. Semua yang dirasakan oleh para hamba di dunia ini semuanya ujian dari Allah. Yang paling penting bagaimana bisa dia lulus, bagaimana dia bisa lulus dari ujian yang Allah berikan kepada dia. Apakah dia minas syakirin atau dia minas sabirin? Seperti perkataan Nabiullah Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semuanya adalah ini semuanya semata-mata karunia dari Allah yang Allah ingin menguji aku. Apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur? Sehingga Allah, Bapak sekalian rahmati Allah, menepis anggapan orang, anggapan yang salah.
Kalau Allah buat dia sugih belegedu, kaya raya, banyak harta, sehat walafiat, tidak pernah sakit, oh berarti Allah cinta kepada orang ini. Kalau Allah buat dia miskin, bangkrut, kemudian dia sakit-sakitan, oh berarti Allah membenci saya atau Allah menghinakan saya. Kata Allah, kalla. Enggak demikian wahai hambaku. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Manusia itu kalau Allah limpahkan pada mereka nikmat yang beruntun kepadanya, dia komentarnya, Allah Rabbku memuliakanku. Kalau Allah sendetkan, Allah batasi rezekinya, maka dia katakan Allah menghinakanku. Kalla, bukan begitu wahai hambaku. Akan tapi urusannya semuanya itu adalah idza mabtalahu, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan menjadi hamba yang syakir, minas syakirin atau minas sabirin, atau bahkan dia akan kufur dan putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah yang terakhir, bahwa kita semuanya ketahuilah kita akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya kapan datangnya di kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ketika mereka menghadapi hari yang sangat dahsyat dan mereka semuanya merasakan ngerinya hari kiamat, dan mereka katakan ainal mafar? Kenapa? Kemana kita akan lari? Kemana kita akan melarikan diri? Kalla la wazar. Ketahuilah tidak ada tempat Anda berlari melindungkan diri Anda. Ila rabbika yauma idzinil mafar, hanya kepada Rabb Anda akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pelarian terakhir hanya kepada Allah, dan Allah akan betul-betul mengadili amal setiap hamba yang setiap kita tidak bisa mangkir dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan semuanya kepadaku wahai hamba-hamba Allah. Maka lihatlah proses kehidupan Anda. Bagaimana di dunia ini? Apakah Anda termasuk orang istiqamah atau orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah proses kematian Anda. Apakah Anda termasuk orang yang akan mengalami husnul khatimah atau Anda akan mengalami su'ul khatimah? Apakah Anda termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah akan suka bertemu dengan dia. Tapi barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun akan benci bertemu dengan dia. Lihatlah diri Anda ketika telah dimasukkan ke kuburan. Adakah Anda termasuk bagian orang yang akan Allah berikan kemudian menjawab pertanyaan dua malaikat, man rabbuk wa madinuk wa manabiyuk, dan itu berkaitan dengan keberadaan Anda sekarang di dunia sekarang ini. Dan lihatlah diri Anda ketika Anda dihimpun dibangkitkan menghadap Allah. Adakah termasuk Anda yang himpun dengan cara hina atau dengan cara yang mulia? Yang Allah katakan, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Orang-orang yang mereka bertakwa akan kami himpun dalam keadaan Allah muliakan sebagai duta yang Allah angkut di atas kendaraannya, sehingga Allah selamatkan dari segala kesulitan, kesengsaraan di hari itu. Adapun orang yang mujrim akan Allah himpun menuju jahanam dalam keadaan tenggorokan mereka kering kehausan. Bagaimana ketika Anda nanti menerima kitab catatan amal? Apakah Anda terima dengan tangan kanan Anda atau tangan kiri Anda? Ketika nanti Anda sampai melewati sirat, di mana Anda saat itu? Apakah orang yang Allah teguhkan kaki Anda di atas sirat, atau bahkan kemudian terjerumus ke dalamnya jurang jahanam yang sangat mengerikan? Hingga apakah Anda termasuk min ashabin nar atau min ashabil jannah? Kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama, kata Allah, antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ikhwati billah, inilah perjalanan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita.
yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk benar-benar kita menata diri kita sejak dini bahwa kita akan menghadapi kehidupan yang abadi. Bahwa barang siapa yang Allah jadikan proses kehidupannya mengantarkan dia ke surga, faqad faza. Dan barang siapa yang dia hari-harinya mengantarkan dia ke neraka, innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa anfusahum wa ahlahum. Orang yang mereka betul-betul rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, membimbing kita semuanya hingga kita Allah pelihara sampai pada akhirnya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, dihimpun bersama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di jannah. Dan kepada Allah kita berharap wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan minta maaf tidak ada pertanyaan, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.